Perkenalkan, nama saya Tantri Junita Sumorang. Saya dari kelas 2 TRKA dengan NIM 2456301055. Di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pilar Konstitusi Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pilar konstitusi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fondasi utama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila berperan sebagai dasar ideologi negara yang memuat nilai-nilai luhur bangsa, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai konstitusi yang tertulis menjadi hukum dasar tertinggi. Keduanya ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena Pancasila menjadi sumber nilai, sementara Undang-Undang Dasar menjadi pedoman hukum pelaksana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari kepribadian bangsa dan menjadi identitas nasional yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Yang selanjutnya yaitu sila pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Negara juga menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Nilai utama yang terkandung dalam sila ini adalah toleransi antar umat beragama serta saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi suku, agama, ras, maupun golongan. Nilai kemanusiaan ini menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Yang selanjutnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya rasa nasionalisme dan kesatuan bangsa dari tengah keberagaman. Sila ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa yang kokoh. Persatuan menjadi modal utama dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mencerminkan sistem demokrasi Indonesia mengutamakan musyawarah, mufakat, dan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mengedepankan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan. Prinsip ini diwujudkan melalui lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berpolitik. Yang selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara bertanggung jawab menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara. Nilai keadilan sosial menjadi tujuan akhir dari penyelenggaraan negara. Sekarang saya akan menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu konstitusi tertulis negara. Yang pertama yaitu definisi konstitusi. Konstitusi itu seperangkat aturan hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara agar berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan demokrasi. Yang kedua yaitu kedudukan
Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menegaskan prinsip supremasi konstitusi dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, yaitu sejarah singkat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yaitu 1 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini menandai lahirnya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki dasar hukum yang sah dalam menjalankan pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu tantangan dan relevansi masa kini. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap relevan sebagai filter terhadap pengaruh budaya asing. Dinilai nilai Pancasila menjadi pedoman dalam menghadapi pluralisme, menjaga identitas bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial di tengah dinamika global. Yang selanjutnya ada globalisasi, di mana globalisasi ini menjaga identitas bangsa di tengah arus budaya asing. Yang kedua ada isu keadilan sosial, yaitu terus berupaya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang selanjutnya ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi, pemanfaatan teknologi untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir itu ada pluralisme, yaitu membangun harmoni di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya. Di kasus dari oknum Brimob ditangkap setelah tragedi ojol terlindas. Kasus Afgan Kurniawan yang meninggal tertabrak kendaraan traktis Brimob merupakan contoh nyata dalam tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bernegara. Peristiwa ini menunjukkan bahwa negara secara konstitusional menjamin hak hidup dan harus menyampaikan pendapat. Pelaksananya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kejadian ini bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena keselamatan dan martabat warga negara seharusnya menjadi prioritas utama dalam tindakan aparat negara. Selain itu juga, sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa pengecualian termasuk ketika aparat negara terlibat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di Pasal 28A dan Pasal 1 Ayat 3, negara berkewajiban menjamin perlindungan hak asasi manusia dan juga menegakkan prinsip negara hukum, di mana setiap tindakan aparat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan oleh karena itu, kasus ini menegaskan pentingnya pengawalan prinsip kemanusiaan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, agar nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar terwujud dan praktik penyelenggaraan negaranya.